Jadi apa kita sebelum jadi ibu? Ini semua party people di sini nih, jangan menunjuk ya kan. Cuman tuh gue selalu berprinsip gini, jadi kayak maksudnya jadi cewek gitu ya, kayak nggak matter lu sebenarnya mau jadi wanita karir atau mau jadi ibu rumah tangga, tapi you have to be able untuk choose one and be very good at it. Untuk yang belum kenal, ibunda satu ini kalau udah belanja, Hemat banget. Welcome to Off the Record bareng Jule, Gwen, dan Mariska. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang biasanya nggak pernah masuk ke timeline. Finance and business, life and motherhood, dan friendship and relationship. Ini pasti semua real talk, no filter, no drama. Ya sedikit boleh lah ya. Di episode pertama Off the Record akan berbagi cerita nyata tentang perjalanan kita menyeimbangkan dua hal terbesar dalam hidup, anak dan ambisi. Kita bahasnya dulu siapa sih kita ini sebelum kita menjadi ibu? Siapa ya gue? Iya diri gue Anak. juga. Anak. Maksudnya Sebelum jadi ibu. Anak dong. Anak dari ibu kita. Ya, juga sih, nggak salah. ya udah. Lu krik-krik banget nih. Siapa ya? Ya mungkin apa ya? Mungkin kalau personality sih menurut gue tetap sama ya. Cuman siapa kita mungkin dari cara kita berbicara, kayak sama-sama juga kayak berbicara ya. Sama aja sih sebelum jadi ibu kita siapa sih? Apa sih maksudnya mungkin yang paling berubah sebelum dan setelah punya anak deh? Badan gue sih melar. Itu sih gue juga lagi melar banget nih kayak dugong. Biar gue Yang temenin. beda tuh apa ya? Mungkin prioritas kali ya. Wow. Kan diri sendiri gitu maksudnya. Iya, Gak ada iya, tanggungan. Apalagi kalau sebelum jadi istri. Kan Iya. sebelum jadi ibu terus sebelum jadi istri gitu kan. Itu kan diri sendiri fokusnya. Iya benar. Ya kan? Begitu udah punya suami. Ya cuman dikulik lah lebih dalam gitu. Apa sih? Ya mungkin misalnya Apa ya? contoh ya, kalau gue tuh mungkin yang paling beda banget sekarang mungkin gue bangun lebih pagi. Mau nggak mau. Setuju gue itu. Ya kan? Ya, Kalian kan mau. dulu kan mau nggak mau, bukan dulu nggak mau, maksudnya dulu tuh gue selalu bangunnya siang Ya ke nggak sore. ada obligation kan lu bangun pagi Iya. buat ngurusin Morning anak person lah ya sekolah. intinya kan. Iya. kan? Masih bisa tuh bilang, oh aku produktifnya di malam hari gitu. Masih bisa ngomong gitu. Ya, Sekarang kan nggak bisa. Benar, setuju gue. Sekarang malam hari sih zong banget ya udah. Nggak bisa sih gue kerja malam-malam. Soalnya kalau pagi udah bangun. Gimana? Tapi ya mungkin ini personal pribadi orang-orang ya. Cuman kayak temen kita si Sela, Sela. Oh iya bener dia juga. tuh justru malah on-nya tuh malam loh. Dia on setiap saat kayaknya. Dia kerja dari Enggak, pagi sampai tuh. malam. Tergantung deh, maksudnya Tergantung, cara kerja iya, iya. kan. Iya kan Iya. ada orang mungkin kalau kayak dia gitu gue ngeliatnya ya, dia tuh sangat butuh fokus. Jadi kalau sehari-harinya kita ketemu orang lah, kita ngapain segala macam gitu kan mungkin fokusnya kayak buyar gitu kan. Iya. Jadi tuh dia nggak fokus. Nah jadi dia kalau malam-malam di saat semua anaknya dan suami sudah tidur, Oh dia malah bisa. Gitu nah kan. dia bisa on fokus. point. Nah di situ lah mulai chat-chatnya dia datang ting tung masuk ke gue gitu. Iya. Gitu. Coba kalau gue biasanya sekarang malam sih gue udah kayak aduh gue udah gak usah mikir gitu. Iya. Jadi apa kita sebelum jadi ibu? Sebelum jadi ibu ya mungkin Selain kita fisik. suka party. Ya Oh, iya. tunggu dong. Kalau ngomong soal party, Ini semua party people di sini nih, jangan menunjuk ya kan. Ya mungkin zaman dulu sebelum punya anak, ya sebelum jadi ibu kita ya lebih sering keluar malam ya. Tadi beda onnya gitu, kayak malam bisa kerja. Ya malam juga dulu kita go out ya guys, clubbing, terus ngapain lagi tuh Le? Ya pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan yang enggak yang kegiatan yang kalau kita nggak harus mikir oh besok pagi ada yang teriak-teriak Iya. pagi-pagi benar gitu kan. Betul. Oh sama sekali. satu mungkin kalau dulu kita lebih, gue merasa kayak gue tuh lebih nggak health conscious ya. Kayak kalau sekarang kan kita mesti mikirin udah umur segini ya kan, mesti jaga kesehatan, olahraga. Yang zaman dulu malah ya udah Iya. gitu bangun siang, makan junk Itu food ya. kamu. Kan sekarang kayak kita lebih mikir kayak oh, kita mesti sehat terus nih supaya kita ada terus buat anak-anak. Kalau gue mikirnya kayak gitu, Iya, maksudnya kayak itu loh maksud Iya gue, benar sih emang kayak- mungkin banyak yang kayak gitu ya. Iya. Itu tahu pas kemarin di acara siapa lah waktu itu. Pokoknya ada si kumpulan acara Halloween kita. Mm-mm. Si kumpulan bapak-bapak ini, lu tau gak mereka ngomonginnya apa? Apa?
ngomongin ngomongin kolesterol, ngomonginnya ya kan kayak gitu, medical check up, Sumpah. ya kan? gila nggak? Ngomong kayak gitu Kalau nggak? zaman dulu bahasannya beda tuh bapak-bapak. Ya, gitulah. Nggak udah, nggak. Kalau gue selalu bilang Forever young. umur itu tuh hanya numbers. Oh iya. Oke, Yang setuju. penting kan gue masih merasa gue masih muda. Forever young gitu. Yang penting iya, mental dalamnya aja ya. Bener sih. Iya. Terus Oke. kan kalau zaman sekarang nih kayak orang tuh banyak banget yang kayak kalau udah punya anak nih banyak yang bilang kayak ya jadi fokusnya ganti kan, pengennya diem di rumah gitu. Cuman kayak banyak gak sih sekarang pada kenyataannya ibu-ibu tuh yang udah lama nih, yang tadinya mungkin suka kerja terus udah gitu kelamaan udahnya jaga anak gitu kan, terus tiba-tiba merasa ada something yang missing gitu. Iya banyak juga tuh gue nemuin kayak Banyak gitu. kan? Kalau menurut lu di momen apa sih lu tuh ngerasa kayak lu tuh butuh ruang lagi nih untuk lu tuh berkembang, bukan cuman jagain anak gitu. Di momen apa gitu? Kalau gue soalnya mungkin dari dulu emang nggak pernah kepikiran untuk nggak kerja sih. Ya sama sih. Iya, gue juga nggak pernah ada momen dimana gue tuh nggak, ya ada sih ya mungkin ya zamannya gue transisi dari kerjaan satu, impian lu jadi tai-tai ya? Nggak pengen jadi tai-tai, tapi tuh kayak ada kesibukan gitu kan, iya, bukan gue yang nggak pernah kayak kepikiran Bukan yang untuk bener-bener diam di rumah, cuman Iya. kayak karena tapi ini gue takut dihujat netizen. Cuman tuh gue selalu berprinsip gini, jadi kayak maksudnya jadi cewek gitu ya, kayak nggak matter lu sebenarnya mau jadi wanita karir atau mau jadi ibu rumah tangga, Iya. tapi you have to be able untuk choose one and be very good at it. Karena kalau lu kayak di tengah-tengah, ya ngapain lu hidup sih gitu. dalam. Enggak, tapi kayak maksud gue tuh punya prinsip seperti itu gitu. Jadi kayak maksudnya nggak mas kan ada orang yang mungkin orang tuh emang cewek tuh harus karir banget. Kalau nggak, tapi bagusan ngejagain anak gini-gini. Gue very neutral about it. Kayak menurut gue itu dua-duanya oke. Tapi Dan lu pilihan harus juga kan. dan pilihan, setiap orang punya pilihan. Iya Tapi sih. lu kalau udah choose satu, you have to be good at it gitu. Karena kalau lu kayak contoh nih misalnya ya, lu berkarir, lu pergi kerja, tapi lu juga nggak berprestasi. Tapi kan kayak kita tuh dengan kita pergi kerja tuh kita ninggalin anak loh. iya benar. Ngerti nggak sih, kan ada Benar. sacrifice-nya gitu kan. Jadi bagi gue kalau lu udah mau kerja ya lu harus bisa berprestasi. Iya, Kalau betul. misalnya lu choose untuk lu jadi stay at home mom, ya nggak apa-apa juga gitu. Iya benar. Tapi ya lu beneran harus ngurusin anak yang bener gitu. Emang. Jangan lu cuma Dan itu gak gampang sih. Bener Stay kan? home mom terus ngurusin 24/7 ngurusin anak itu Setuju, hebat setuju menurut gue. banget. Iya. Iya, jadi applause for 24/7 mom out there. Salut Karena sekali kalau sih gue aja nih lagi nggak kerja, lagi di rumah, spend sama anak-anak, gue bisa kayak oke, gue butuh Tentu, kerja bukan ya, hanya kerja tuh sehari jadi gitu kan, kerja beberapa tuh jam aja bener, udah emosyong. bener kerja tuh jadi kayak channeling buat kayak gue my sanity juga gitu ya kan. Iya, Jadi iya, kayak iya. untuk waktu kita yang tadi untuk berkembang itu ya, ada ruang untuk Iya sih. our own space gitu. Nah tapi lucunya kayak gue dulu tuh mikir, nyokap gue kan juga orang kerja banget gitu ya, dia emang aktif banget gitu, suka bersosialisasi, punya kerjaan ini itu. Gue merasa dulu waktu gue masih kecil, karena gue ngeliat gila nyokap gue sibuk banget gitu ya, gue tuh kadang mikir nanti gue kalau udah kawin nih gue pengen banget Nggak mau jadi kerja. 24/7 mom gitu. Tapi ya udah ya kita udah menjadi seorang ibu di sini, gue merasa kayak nggak bisa juga gitu yang kayak 24/7 mom tuh. Makanya amazing banget yang mereka nggak harus ada callingnya loh iya, ada menurut gue. callingnya gitu. Jadi kayak gue merasa tuh kayak oke, gue mesti ada panggilan lain buat gue selain menjadi ibu tuh, ada mesti menjadi something else juga gitu. Yang kayak gue mesti kontribusi juga ke keluarga gitu. Kalau gue tuh mungkin karena dari kecil memang orang tua gue tuh kayak ayo jadi cewek tuh harus bisa kerja ya, Sama, harus bener. kerja Itu sih, ya, iya. gitu. Terus Mungkin itu kan juga jadi tertanam jadi kayak di nanam kita banget di ya. otak gue kan, jadi emang nggak pernah ada Bener, kepikiran kayak begitu udah married dan punya anak pun bener-bener jadi stay home mom Iya, doang iya. gitu. Jadi gue memang Iya. dari abis uni for good segala macam kan Pikirannya udah yang kerja. pikirannya bisnis apa ya gitu loh. Iya, iya. Jadi kayak emang ya kebetulan dapat suaminya juga memang yang mendukung istrinya kerja karena dia tahu mungkin Iya. istrinya gila. Bener. Gila shopping. Bukan gila kalau seharian diem di rumah ngurusin anak. Taruh nih, Gila. ya untuk yang belum kenal sama Juliana Permadi nih ya. Untuk yang belum kenal, ibunda satu ini kalau udah belanja, Hemat banget. kata dia nggak apa-apa, nggak usah olahraga. Kan kalau ini tadi pikiran mau olahraga biar sehat, enggak, dia nggak apa-apa, nggak usah olahraga. Yang penting Shopping dari itu pagi olahraganya sampai dia. iya mau Lah jalan itu olahraga loh. gitu. Itu bener olahraga loh. Iya, capek shopping. sih Dari emang. pagi Iya, sampai malam. olahraga dompet juga sih kata gue ya. Makanya kita. Cuman lu kalau tiap hari kayak gitu dari pagi sampai malam lu belanja kayak gitu sih,
kata gue untung lu jago kerja Le. Nggak bisa kerja kan kalau Iya, bener. Pilihannya Sama antara laki gua. antara lu kawin sama konglo atau ya lu pinter cari duit. Iya. Ya mesti Kebetulan ya. one or the other ya Iya kan? harus modal dia, kalau nggak bisa sih. Oke nih, jadi banyak banget ya, kita kan kalau zaman dulu kan pengen kerja dan segala macam, tapi banyak dilema klasik tuh kayak bilang kita mau kerja tapi takut dibilang egois, mungkin sama society, sama keluarga kita, atau mungkin yang sensitif sama kayak kadang mertua kita gitu ya, kita suka ngeliat nih, kok lu kerja gimana nanti anak lu terlantar. Nah menurut kalian tuh gimana sih kayak pandangan itu? Kan banyak banget yang bilang gila lu ngapain sih kerja gitu, kayak suami lu egois banget, suami lu kan udah provide, lu ngapain kerja lagi gitu, kayak gimana nih menurut kalian? Nah itu kok tadi kayaknya mungkin udah agak kebahas ya, Iya, soalnya kan maksudnya ya itu menurut gue tuh personal preference orang gitu. Yes, benar. Tapi kalau tapi some people mungkin ada yang peduli sama omongan itu. I don't. Kayak bagi gue maksudnya Ya, kita jalanin aja selama gitu. Anda bukan donatur, Anda jangan ngatur. jangan ngatur gitu kan. Iya. Kalau itunya sih gue nggak peduli. Cuman kalau Ya, cuman harus pintar-pintar aja sih bagi waktu menurut gue. Iya Kalau kita sih. sebagai seorang cewek ibu gitu kan. Kalau udah ngomongin kita berkarir, berbisnis ya tetap harus tahu porsinya lah ya. Gitu kan kita Benar. tetap istri. Itu ya, time management seorang Iya, ibu tuh sesuatu ya. tetap Kita juga. jadi ibu, spend time juga sama anak. Lalu gak ada banget kan. Benar. Terus juga kita sebagai seorang istri, jangan lupa loh, kita tuh selain seorang ibu juga kita seorang istri juga Iya, kan. betul. Jadi Makanya mesti ada time juga yang mesti buat sediain buat suami gitu. benar. Yang penting itu sih time management sih benar. Jadi Iya tahu sih. prioritasnya apa yang memang harus diduluin dulu. Ya nggak bisa. Iya. Gimana sih maksudnya kayak Nggak bisa Nggak kayak bisa. 100% lu kalau kerja lu egois gitu. Iya. Enggak juga, kita mesti memilah pasti waktu. inget itu lah kan. gitu kita punya tanggung jawab lain gitu. Iya. Oke, nah tapi kalau guilty feelingnya sendiri gimana nih? Ya udah pasti tau lah ya, namanya mom guilt tuh kan ada banget Wah, nih gitu. itu Ada ya. benar. Itu kayak sampai kita tua mom guilt itu bakalan ada sih ya, menurut gua kayak nggak mungkin kita bisa Adalah. lepas dari mom guilt itu. Even lo jadi bener-bener kayak full time Iya. mom, itu juga lo pasti ada mom guilt sih. Sometimes kayak mungkin lo karena saking terlalu sering nemenin mereka main, iya, dan burn tiba-tiba out lo juga, burn out terus teriak-teriak. somehow ya. kayak lo mungkin kayak emosi gitu kan. Terus kayak lo melakukan something yang kayak mungkin kayak ke anak lo kayak sebenarnya nggak perlu semarah itu tapi kayak lo marah gitu. Iya. Iya. Itu kan pasti mom guilt. Benar. Tapi kan Ya kan? dari kita bertiga di sini kan kita kerja ya, misalnya kita kerja full time juga. Nah, mungkin menurut gua kayak kalau mom guilt-nya itu dari kita itu kalau misalnya pas kita lagi ada kerjaan yang lumayan hektik, ya kan lagi butuh full time attention kita, terus tiba-tiba anak kita sakit. Nah, itu Iya. paling susah sih. Kalau nggak misalnya ada performance anak di sekolah itu yang something we want miss out gitu kan, pengen melihat mereka dan tiba-tiba kita mesti hadir dalam sebuah meeting gitu, itu susah banget sih emang ya. Iya Kayak itu mom guilt-nya tuh gitu berasa Iya sih. banget. Ya kan? Kayak tahu anak-anak pulang tuh pasti kok mama tadi nggak datang sih gitu. Iya. Iya. Tapi kalau gue ini sih ya kalau ya maksudnya kalau misalnya soal performance lah atau yang the big events gitu ya, kayaknya tuh mungkin yang akan lebih kepengaruh kan mungkin ibu-ibu yang 9 to 5 ya, which kan sebenarnya kita enggak. Iya, Cuman kalau bagi gue tuh mom guilt gue ya yang almost every day itu kalau gue mesti pulang malam. Iya. Karena anak-anak gue itu tuh senang tidur sama gue kan, especially yang gede. Jadi tuh aduh dia mamas boy banget gitu. Dan maksudnya dia kayak during the day gitu, misalnya dia nyari-nyari anaknya tuh oke banget. Tapi dia tuh cuman kalau mau tidur gitu, dia selalu nyari gitu kan. Jadi tuh kadang-kadang kalau misalnya kayak kita mesti meeting sampai malam apa kayak gimana, itu tuh gue selalu mom guilt gue di situ gitu. Karena kayak maksudnya udah lu seharian udah pasti nggak ketemu ya kan. Pasti ketemu cuma pagi doang sebelum dia sekolah. Iya. Sebentar. Habis itu seharian lu udah nggak, you don't know about their day gitu kan. Sedangkan kalau kayak malam gitu kan biasanya di saat-saat anaknya tuh yang kayak lagi cerita ntar ini aduh terus anakku bawel banget kan, jadi tuh kayak kalau udah cerita nggak berhenti gitu kan Lu sampai harus tuh put stop kayak stopper gitu, kayak udah besok lagi ceritanya gitu. oh nggak mempan saya di gue masih senjata gue adalah gue SMS gue WA laki gue gitu, gue bilangnya kayak cepetan suruh dia tidur baru dia stop.
Oh, dia takut sama bapaknya. Iya, lebih takut ke bapaknya Iya, kan. Kalau iya, gue ngomong udah Ben, ayo besok coba cerita lagi. Ntar dia kayak oke, dia diem sebentar, abis itu ntar dia nggak ada 30 second dia cerita lagi ntar yang lain gitu. Kayak belum puas Iya, gitu. iya. Jadi Tapi mesti gue dari bapaknya. Setuju sih. Karena gue juga for me personally di rumah tuh gue menurut gue bedtime story ya, kayak bedtime aja gitu sebelum kita tidur itu adalah quality time gue sama anak-anak yang benar-benar uninterrupted, salah satunya gitu, yang dimana kita kan udah gak pegang handphone. Yes. Kalau misalnya siang kadang kan kita masih suka balesin chat segala macem, kadang dipanggil mami gitu, kayak kadang kita suka nggak fokus. Gue kadang suka feel bad sendiri, itu loh, mom guilt di situ. Sorry tadi ngomong apa gitu. Mami nggak pernah dengerin aku sih gitu kan, itu jadi langsung jelek gitu. Jadi makanya kemarin juga kita sempat ya ke seminar yang tentang tentang mental health anak itu kan dibilang anak itu nggak perlu sampai 24/7 kita pay attention to them. Yang penting kita punya 30 minutes 10 minutes, even 10 minutes itu oke banget uninterrupted time sama mereka yang benar-benar kita fokus sama mereka gitu. Jadi menurut gue yang tadi itu mom guilt-nya kalau misalnya pulang malam segala macam yang bedtime itu sampai nggak sempat harus miss di sana gitu. Iya. Oh itu apa kata-katanya 30 minutes a day keeps the doctors away. Iya betul. Gitu guys. Terus kan zaman sekarang banyak banget ya sosial media gitu kan, yang ibu ideal gitu kan. Kalau misalnya kita ngeliatin, aduh ibu-ibu yang kayak masakin anaknya gitu kan. Kalau nggak kayak bisa bikin sensory play buat anaknya, yang gitu-gitu kan. Itu kan kayak somehow kan kayak kalau gue somehow kayak ngelihat itu kan kayak gila nih ibu hebat banget gitu kayak, sedangkan kayak gue tuh kayak receh bener gitu, cuma baca buku cerita gitu kan setiap malam. Itu juga loh, yang bekal asli sampai yang dibulat-bulat dikasih mata gitu kan, dikasih gue kayak pokoknya mohon maaf nih, macem-macem. gue kayak amazed banget sama ibu-ibu yang kayak oke, kalian bangun jam 5 pagi untuk makan dan bikinin bekal yang pretty itu gitu. Gue kayak gue kapan ya bisa bikin kayak gini ya. Gue tuh kadang suka mikir gitu gimana juga caranya gitu. supaya lo tuh nggak merasa jadi kayak bad mom banget gitu, kayak maksudnya kayak merasa kurang gitu. Susah pertanyaannya. Kalau mungkin jawaban gue adalah kayaknya gue udah gak mau mikir itu aja. Emang not my forte gitu. Be yourself. Nanti kamu mau beli Robux, mami beliin gitu. Tapi kalau disuruh bikin bento nggak bisa gitu. Ya kita coba di hal lain gitu ya. Iya, udah pick your battles. Iya, benar. Iya. Kalau nggak kita bakal stres sendiri aja sih. Asli ya. Iya. Karena zaman sekarang kan udah sosial media banget ya. Orang kan ngapa-ngapain nge-post. Benar. Mereka do something Ya yang mungkin itu fortenya mereka. even banyak yang kayak gue lihat kayak mungkin kayak lagi misalnya acara anak performance atau acara anak yang kayak UND or something gitu kan. Itu kan banyak mama yang kalau misalnya kayak lagi niat mereka bikin sendiri everything. Aku Iya. sekolah aku lihat baju karena sekolah aku mengharuskan parentsnya DIY gitu. Oh jadi gitu, oh my god, tidak. Dan udah nggak boleh. Untung saya tidak di sekolah Dan Anda. gitu. Kan tidak Jatuh. boleh karena apa ya, mungkin mereka lebih encourage, tapi kan ini juga bukan SD ya, karena ini kan masih preschool juga. Preschool. Jadi mereka encourage kayak untuk parentsnya kayak untuk berpartisipasi. Nah menurut gue, karena gue juga kerja sometimes gue nggak bisa tongkrongnya anak gue sekolahan kan, jadi menurut gue itu salah satu guilt gue, dan dimana kayak oke deh gue coba berpartisipasi bikin kayak misalnya dekor di kelas anak, karena anak-anak gue pada seneng gitu, yang tadinya mungkin gue jarang kayak maksudnya ngajarin mereka ABCD di rumah, dan mereka ngelihat gue datang ke sekolah nih sekali-sekalinya bikin dekor, mereka seneng banget, oh mami came to school and bikin dekor nih. Jadi kayak dalam seminggu UND itu tuh mereka seneng banget ngeliat ini mami bikin yang ini loh gitu. Jadi mungkin ya kita channelingnya berbeda-beda gitu kan, ada yang bikin bento, ada yang ikut ini itu. Jadi kayak ya menurut gue, tadi kita lagi bahas apa sih, mom guilt ya? Apa? Udah lewat saya. Udah lewat kayaknya. Sorry, Kita lagi bahas apaan? Itu ibu ideal, ibu ideal. Mohon maaf ibu-ibu, udah tahu kan kalau punya anak, brain capacity kita juga berkurang. Yang ngomongnya sama yang lagi pregnancy dua-duanya. Jadi inget kejadian tadi ya. Yang mana ya? Gwen, lu udah telepon supir lu belum? Udah. Nggak ada semenit kemudian, Gwen, lu udah telepon supir lu belum? Karena gue lupa udah dijawab apa belum gitu, ya kan. Oke. Karena kan tadi kita udah bahas ya tentang kita spending time sama anak dan kerjaan. Kalau dari lo pada nih, apa sih yang kadang membuat kita udah kerja nih, tadi Gwen bilang kan kita kadang suka sampai pulang malam. Apa mungkin dari kayak small gestures dari anak kita yang
bikin kita tuh kayak kayak it's all worth it ya gitu, kayak dari mereka yang kayak just small moments gitu, little moments yang anak kita kasih ke kita yang bikin gue tuh kerja sebenarnya ya buat mereka ya kan. buat mereka gitu. Ada nggak tuh? Momen-momen kayak lagi holiday sih, apalagi terutama anak gue yang pertama ya. Kalau anak gue yang pertama kan anaknya bucin, mungkin manis gitu kan. Kalau anak kedua ya gue sih agak peduli, kayaknya dia tahu aja dia maksudnya kayak pergi liburan gitu kan. Tapi kalau anak yang pertama kan kadang-kadang suka ngomong, Mama thank you ya for this holiday gitu. Jadi kayak maksudnya dia appreciate banget gitu, dia appreciate. Iya, aku happy. Dia tuh orangnya benar-benar yang sangat ngomong gitu. Kalau misalnya word dia of happy, affirmation banget, dia gitu ngomong, aku happy banget loh gitu, bisa pergi main salju gitu, misalnya kayak gitu-gitu loh ya. Itu momen yang Small kayak things kayak dia ngomong gitu ya, kayak gila. Berarti selama ini gue kayak apa yang gue lakuin worth it banget gitu. Kan soalnya kerja apa maksudnya kayak liburan juga pakai uang ya, Say. Bukan kayak turun dari langit gitu. Betul. Ya. Dan sekarang aja untuk liburan aja butuh berapa? Benar ya kan? Tapi emang bener sih, kayak honestly ya, kayak emang agak susah kalau kayak bagi gue nih, dengan kita kerja begini, udah pasti kan anak bakal lebih sering sama mbak sama sus gitu kan ya, mau nggak mau gitu, atau kalau nggak sama grandparents-nya gitu mungkin. Emang bener sih, emang gue ngerasa kita paling bisa bonding itu tuh during holiday sama anak-anak. Bener-bener soalnya kayak benar. Ya nggak ada nenek, nggak ada siapapun, kita bener-bener Spending 24 hours kayak sama mereka. Iya. Ya jadi ya. Iya, dan balik lagi kayak ya kita lebih menghargai that quality of time yang benar-benar uninterrupted gitu kan. Kalau dari gue kadang suka kayak jadi kalau misalnya di kerjaan gue itu kan kadang kita ada piala gitu kan. Itu kan dipasang tuh kayak anak-anak gue bilang kayak, Mami, this is all yours, kayak maksudnya kayak Ya wow, so good, kayak I wanna have one too gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak kita bisa ngasih lihat contoh juga ya ke anak-anak bahwa ya kita bisa achieve something gitu, yang kerja keras gue selama ini lakukan tuh ada hasil nyatanya, dan mereka kan belum paham yang namanya kayak presentation, maksudnya kayak kalau anak gue kan masih kecil tuh ya, jadi kayak mereka cuma ngeliatnya dari result, ada piala nih gitu, kayak lu menang something ya gitu, you did a good job lo Mami gitu. Tapi itu contagious sih, bener sih. Iya kan? Bener sih, karena bukan cuma ke anak gue yang pertama ya, anak gue yang pertama kan juga gitu ya, gila, pialanya banyak banget gitu, I wanna have juga gitu kan. Dia kan juga senang ngumpulin piagam plastiknya. Nah yang si kecil, si Odi, justru dia tuh ngeliatin cicinya, ngeliatin karena dia look up banget. Dia look up kan, jadi dia kayak, Cece kok piagamnya banyak banget, aku kok cuma 2 gitu. Iya. Dia tuh ngerasa terpush juga gitu kan. Jadi kayak which is good gitu ya kan. Ya contagious banget sih menurut gue kayak gitu-gitu. Iya, sama mungkin itu ya, yang kalau anak gue lagi ngomong ini kayak this is the best day ever gitu, padahal cuma diajak pergi ke mall doang makan, terus habis itu main ke time zone sebentar gitu kan, habis itu kan this is the best day ever. Ya kadang small moments gitu ya yang bikin kayak gitu deh. Ya kan? Nah kan jadi sekarang setelah jadi ibu nih, kita bukan kehilangan ambisi aja, tapi kan kita juga belajar menyalurkan dengan cara yang lebih sadar dan lembut. Apa ambisi baru yang muncul justru setelah kamu jadi ibu? Ambisi baru ya. Ya lebih sukses sih, supaya gue bisa sekolahin anak gue ke sekolah yang bagus, bawa ke liburan yang anak gue bisa enjoy and see the world. Itu maksudnya dengan ambisi apa gimana sih maksudnya? Ya mungkin ya benar sih, kayak mungkin ambisi barunya itu tuh kan kayak kalau mungkin selama ini sebelum kita punya anak mungkin mikirnya kayak gue pengen beli tas ini, gue pengen bisa afford ini, gue pengen bisa ini. Ya benar. Cuman mungkin sekarang kan jadi lebih mikirnya juga kali ya, kayak gue pengen nih kayak anak gue. Jadi tuh kan dulu gue sekolah di Perth yang di St. Hilda School itu cewek kan. Sekarang mereka tuh ada Instagramnya. Pinter banget gak? Terus emang dari dulu tuh gue demen banget sama seragamnya mereka. Jadi warnanya tuh menurut gue bagus gitu kan, terus keren gitu. Nah dengan adanya di Instagramnya dia dan gue follow, jadi kan gue ngeliat terus nih. Terus gue jadi kayak gue punya ambisi juga gitu, kayak pengen masukin anak sana. Iya, gitu gue pengen bisa afford untuk anakku bisa masuk sekolah sana gitu, karena maksudnya itu kan sekolahnya nggak murah gitu kan. Dulu gue masuk sana aja udah suatu privilege gitu kan. Jadi gue pengen banget kayak anakku tuh bisa masuk sana juga. Terus gue kadang-kadang suka lagi ngeliat foto-foto video gitu, gue suka kebayang gitu kayak, ini si Ellie kalau pakai seragam kayak gini pasti lucu banget deh gitu. Kan kesana. Iya, nah itu jadi mungkin kalau ambisi ya ada lah nambah-nambah. Cuman mungkin
seiring berjalannya waktu mungkin ambisinya mungkin lebih less about us, Iya, lebih setuju banyak sih. buat anak. Tapi Benar malah yang gue bilang kayak mungkin ambisi kita setelah menjadi ibu malah lebih banyak ya. Soalnya kan kita lebih mikirnya lebih jauh ke depan gitu. Yang zaman dulu mungkin kita mikir kayak Cuman kuliah, diri sendiri. kita spring break kemana ya gitu. Iya, Kita iya. makan apa nih siang, mau beli tas apa. Tapi sekarang kita lebih mikir ke depan gimana caranya supaya secure. Kita kan semua juga thankfully kita sekolah di luar semua kan. Kita pasti pengen lihat juga gimana caranya nyekolahin anak kita supaya bisa sekolah keluar. Dan itu kan it's not something cheap, ya kan? Yang kita mesti jangka waktu ke depannya tuh sampai university tuh kayak kita butuh berapa tahun gitu, 20 Dan tahun ke depan. masih inflasi Bener. banyak. Iya. Nah, itu yang kita mesti pikirin jauh ke depan ya, itu mungkin ya banyak hal yang kayak wah, belum lagi dana pensiun kita mesti gimana? Tapi gue ngaku dosa nih ya, gue ngaku dosa. Apa nih dosanya besar? ya? Dosanya lumayan besar. Kadang ngomongnya ambisi kayak gini kan, terus tapi gue juga kadang-kadang kalau gue lagi down banget gitu ya, gue lagi capek banget nih kerja gitu kan, kayak udahlah, gue punya PR ini, gue kok udah capek banget ya kerja, udahlah gue pindahin semua anak gue ke Melbourne gitu, masuk public sekolahnya semua udah gratis gue. Mohon maaf, tapi kan di sana juga butuh living cost. Iya ya nggak betul, sih? cuman kan dari yang kalau kayak lu private school tadi kayak gitu, satu anak ke 80.000 sama satu anak gratis, iya. kan beda banget bu. Ya ada benarnya. Ya, tapi kan tetap kerja. Maksudnya Nggak, di sana- tapi itulah dimana lingkungan itu tuh matters ya. Kalau saya Bisa di antara gampang balik ibu ke kalian dunia ini tuh gue gitu. kayak bener digambar-gambar balik ke sini loh gitu. Nah, jadi menurut gue dari makanya tadi yang lu bilang dukungan kerja itu bantu banget ya, dimana kalau misalnya kita coworkers kita, teman-teman selingkungan kerja kita itu bisa nge-push lu gitu untuk gampar lu balik dengan ambisi lu, kalau udah ciut ke bawah terus diangkat lagi tuh menurut gue ngebantu banget gitu. Mungkin kan. nggak harus kerja juga kali ya. Maksudnya Apapun tuh sih. Oh ya, lingkungan. environment Iya, lu. setuju dengan kayak teman-teman lingkungan gitu. Even kayak support system kita lah ya, kayak suami kita sendiri juga kan pasti juga matter so much gitu dalam yang tadi membangun mimpi kita dan ambisi kita itu. Iya kan selalu benar, orang kan selalu bilang Iya. 5 orang terdekat lu adalah Iya. apa Tapi- yang jadiin lu sekarang gitu kan. Iya bener sebenarnya. sih. Jujur ya, kayak gue tuh orangnya dari dulu ambisi gue tuh gue nggak gini, kayak I like nice things, tapi tuh gue nggak selalu bervisualisasi untuk kayak berkelimpahan, bergemilangan kayak kayak hal-hal gitu kayak kamu gitu. Maksudnya apa tuh bergelimangan apa? Nggak, maksudnya it's not really Bergelimangan gini. logam. Kalau misalnya kayak Bergelimangan apa dulu nih, harta apa bergelimangan emas? bergelimangan logam, Branded stuff lah ya, maksudnya kayak dengan kayak head to toe branded. Iya, yang branded, yang maksudnya yang nice things lah gitu, nggak harus branded tapi kadang yang the nice things gitu. Ya mungkin kalau gue demennya ke salon muka gitu. Cuman kalau setiap orang punya ini masing-masing lah. Iya, Nah, iya. cuman kebetulan gue tuh punya suami yang dia tuh Bergelimangan juga. nggak dia tuh orangnya tuh sangat-sangat, he loves the nicest things in life gitu. Jadi tuh kayak kalau misalnya kayak baju gitu ya, dia sebenarnya nggak peduli mereknya. Tapi dia ngeliat tuh, iya. Jadi kalau dia dari pegang kayak gitu tuh ya, mau itu harganya 100.000, mau itu harganya 1 juta, kalau dia ngeliat stitchingnya atau dia ngeliatnya apa itu jelek, kayak itu jelek. Dia tuh suka yang nice things. Nah, tapi kebetulan nih kita hidup di ada harga ada barang toh. Betul. Jadi biasanya 100.000 juga sebenarnya kan nggak mungkin. Tidak. Iya gitu kan, nggak mungkin sebagus yang kalau kayak lu mungkin Iya, yang dari Italian made gitu kan. Nah, jadi tuh gue punya ambisi juga bukan ambisi ya. Jadi kayak istilahnya dreamnya tuh jadi naik terus. Iya. Kayak yang dulu gue kayak mungkin gue tipe orang yang kayak gue kalau ke suatu negara holiday naik masuk ke hotel gitu. Mungkin hotel yang bintang 3, bintang 4 for me it's fine karena bagi gue mungkin gue nggak harus tiap hari nggak harus spend time di sana terus gitu buat tidur doang lah, sisanya kan lu pasti going around gitu kan. Tapi nggak, kalau sama suami gue tuh hotelnya pun juga harus nice. Gue tahu banget dia. Gue tahu banget lakinya dia. Iya kan, Ceknya model sampai kayak Iya, detail banget Detail soalnya. gitu. interiornya. Karena dia Gua sangat inget banget melihat waktu- quality of something itu benar-benar kayak di look detail semua. Iya, gitu. dia tuh orangnya quality, dia tuh demen banget quality gitu. Dia tuh bisa merhatiin gitu sampai kayak ini meja. Engselnya jangan salah.
Kita Iya, pernah rada-rada waktu gitu. holiday bareng nih. Dia datang ke dapurnya. Aduh ini engselnya kok begini. Gue bilang kok bisa ya lu ngeliatin engsel. Tapi gara-gara kayak gitu tuh jadi mimpi gue semakin besar, Bener, Bu. bener. Kalau enggak kan ya udah gue gitu-gitu aja Iya, kan. Kalau iya, ini kan gue iya, kadang-kadang reels dikirimin holiday apa ini kayak gini, Betul. Jepang begini. Kalau enggak hotel ini apa lagi naik ini. Iya. Kan lama-lama jadi kayak iya ya bagus juga ya, bagus juga kan kadang-kadang jadi kayak gitu. Jadi lebih ada Ada pushnya Ada gimana push. supaya kita juga lebih lebih sukses untuk mencapai ya bisa dapetin quality yang oke banget. iya gitu. mimpinya jadi lebih besar lah Yes, yes. gitu. Setuju. Oke. To the next topic lah ya. Apa tuh? Kan ceritanya kita bukan cuma ibu nih. Mm-mm. Kita kan juga ceritanya berkarir. Mhm. Maksudnya kan kita sebagai cewek nih setiap hari juga kita kan bertumbuh, berkembang gitu ya. Bener gak sih? Termasuk badan kita berkembang. Aduh, Udahlah kita ngomong. anak makin banyak ini makin banyak. Semakin banyak gitu ya kan. Cuman maksudnya kayak menurut tuh sampai sekarang nih gitu. Apa yang lu rasain sebagai perempuan tuh, apa yang kamu maksudnya apa ya? Apa yang kamu tahu bukan. Apa yang kamu pelajari tentang diri sendiri sebagai perempuan? Maksudnya apa yang berubah dari kita gitu ya? Semenjak kita, maksudnya kayak gimana sih? Apa hal yang kamu pelajari tentang diri? Bentar, gue juga rada gak ngerti. Apa hal yang kamu pelajari tentang dirimu sebagai perempuan? Oh kita kan intinya kita sebagai cewek itu kan kita terus berkembang, tumbuh dan berkembang selain menjadi seorang ibu. Nah semenjak kita menjadi seorang ibu itu kayak apa sih yang lu ngerasa tuh lu berubah gitu dalam Sebagai perempuan. iya, sebagai perempuan gitu. Kan kita nggak mati kayak role kita kan nggak stop sampai kita udah menjadi seorang ibu gitu, ya kan? Apa yang maksudnya merasa kayak dari diri lu sendiri tuh ada perkembangan lain nggak sih? Misalnya contoh kayak ya gue semenjak menjadi seorang ibu kan gue merasa kayak kita kan nggak harus memilih gitu mau jadi seorang ibu apa mau jadi seorang pekerja, itu kita bisa dua-duanya. Tapi dalam sisi bertumbuh dan berkembangnya itu adalah misalnya dari sisi kesabaran, ya kan? Dari sisi koridor kita yang mungkin tadinya yang mimpi kita cuman udahlah mikir yang tadi kita bahas itu loh liburan, sekarang kita jadi mikirnya lebih maju lebih fokus mungkin ke quality. Kalau gue mikirnya lebih kalau misalnya di umur gue yang sekarang gue merasa kayak gila ternyata perempuan tuh bisa segala macam ya. Oh iya loh. Oh. Iya kan? Iya. Maksudnya tuh Bener. begitu lu udah melewati tahapan dari single jadi istri, terus udah gitu juga jadi anak dari Ternyata seorang mertua gua bisa gitu ya. gitu Terus ya. udah gitu Do all punya this anak gitu. kan, dan anaknya 1, 2, 3 gitu kan, ngelewatin segala journey-nya, terus gitu bisa juga sambil kerja. Gue tuh ngerasa kayak cewek tuh Can do it all gitu. Iya. Asal mau maksudnya. ya asal mau Dan Cuma asal maksudnya kepepet. hebat aja gitu, bisa ngerjain segala hal gitu, karena kan banyak role-nya sebagai seorang cewek. Kalau misalnya Actually benar sih itu. yang role-nya banyak gitu, role-nya bukan cuman ya udah nggak usah ngomongin kita berkarir deh. Kalau kita jadi full time mama aja, role kita banyak, ngurusin anak belum 1, 2, 3 gitu misalnya, terus ngurusin suami juga gitu kan. Iya. Tapi juga tetap harus Lu juga mesti ngerti Stay- pelajaran lo juga ya kan, stay- ngajarin anak-anak lu baca, kayak jadi Iya, teacher juga. harus stay gitu. waras gitu kan. Terus kadang-kadang mikirin ide buat makanan, jadi koki Iya. Benar. Tapi itu sih jadi psikolog anak kadang-kadang. Iya, benar. Itu setuju Ya kan, banget sih. anak tantrum. Benar. kayaknya kalau mungkin yang paling Iya. relatable ke orang tuh mungkin di pikiran gue ini ya, orang yang tadi ngerasa gila gue bukan orang masak banget, ternyata Kalau tiba-tiba kepepet anaknya kagak makan, ternyata iya. oh lu bisa juga Jadi bisa masak kayak masak. gitu. Iya bener, emang jadi sebenarnya bisa gitu, Sebenarnya sebenarnya bisa, bisa dilakukan bisa gitu. semua, Role-nya gitu. jadi banyak. Kadang gue juga lagi mikir, kadang gue suka beli yang buildable itu loh, kayak misalnya lu ke Informa gitu ya, kayak lagi bikin rak, yang kadang menurut gue nggak mungkin kan, suami gue lagi kantor, gue nunggu kayak tunggu suami gue aja deh pulang kantor. Oh, Kadang jadi- gue nge-build jadi lu sendiri aja, jadi build tukang rak sendiri juga gitu. mungkin itu mungkin gue kayak kalau ada kayak gini, kalau lagi yang Halloween kemarin ini aja begitu yang lagi mesti bikin apa gitu, Dedi Nah kalau gue tuh demen loh, actually gue demen gitu. Kadang kalau gue merasa kayak oke, gue butuh sekarang nih, gue pengen tahu nih di kamar rak ini, di kamar anak gue tuh jadinya gimana posisinya. Ya udah gue bangun sendiri aja gitu. Kayak kadang ya small things gitu, even kayak
ya keran air lah, itu gue baru beli itu tuh apa sih yang filter Iya, air iya, itu iya. kan, gara-gara kemakan semua tuh. Heeh. Jadi gue mikir ya udahlah gue nggak mungkin kan nunggu suami gue pasangin lah segala macam. Iya, Jadi pasang kadang sendiri ya gitu pasang kan sendiri. bisa. Itu ada yang bagus, apa namanya, Sisi ya? Iya sis. Sisi yang kayak Korean Iya, gitu, nanti ha-ha. lo ini. Terus oke, dia oke. dia punya shower estetik banget. Iya, estetik. kayak putih-putih I love gitu it. ya. Iya, warna putih Oke. transparan. Heeh. Iya Bagus. tuh kayak gitu-gitu. Kayak nanti gue cek out. Nah anyway, jadi ya I guess kita ya semakin bertumbuhnya kita ya secara dari apa ya, kapabilitas kita dari semuanya kita bertumbuh lah ya. Nggak mungkin kan gitu kita stuck doang melahirkan anak, that's it gitu ya kan. Masih banyak purpose lagi di hidup kita gitu. Betul sekali. Jadi coba kasih dong pesan-pesan buat ibu-ibu yang mau kejar ambisinya, tapi juga nggak mau berasanya egois gitu. Gak bisa. Moral toh kan? Iya. Tapi menurut gue emang setuju sih, nggak Nggak mungkin bisa ada namanya lah. balance life itu kayak balance life itu nggak ada. Menurut gue Iya, adanya emang nggak ada. seasonal gitu. Kayak Iya. sometimes you put 100% in work, sometimes 100% at home when you are needed at home gitu kan, nggak bisa Iya. kayak oh gue 50%. Ini loh, gue actually kemarin ini ngeliat ada potongan cuplikan reels dari Shonda Rhimes. Iya, Shonda Rhimes itu tuh yang apa sih, dia Bikin yang bikin Bridgerton. iya Bridgerton, Grey's Anatomy kayak gitu-gitu kan. Intinya tuh dia writer lah gitu yang successful. Nah kemarin tuh gue ngeliat dia bikin speech yang menurut gue tuh real talk gitu, karena dia bilang katanya, jadi kan dia ceritanya terima award nih, dia terima award untuk kayak outstanding lah gitu, karirnya dia outstanding gitu. Nah terus dia bilang intinya sih, long story short, dia bilang nggak bisa. Ini dia kasih tahu realnya bahwa tidak bisa lu bilang kalau gue itu perfect mother or gue tuh perfect career woman, karena there's no such thing, intinya gitu. Karena tuh di saat gue lagi datang ke acara performance anak gue atau kayak gimana, itu tuh gue lagi missing misalnya si Meredith Grey lagi syuting episode sekian gitu, atau kalau nggak misalnya gue lagi nulis suatu line yang bagus banget untuk si Derek siapalah itu karakter dia gitu, itu tuh gue lagi missing anak gue lagi ngapain di rumah gitu loh. Jadi tuh maksud gue Setuju banget, tapi nggak itu bisa lu nggak egois gitu. Iya, benar-benar. Pasti lu kayak mau nggak mau ada sacrifice-nya lah. harus ada sacrifice-nya gitu, dan lu harus bisa egois sedikit, karena kalau lu nggak egois, menurut gue itu balik lagi, lu nggak bakal thrive di mana-mana sih kata gue ya. Benar. Nggak ada yang balance lah intinya. There is no balance ya. Pasti semua ada Jadi opportunity pasti ada- cost-nya lah ya. Tuh, ya, setuju, agree. Terus mungkin terakhir kali ya, kalau kita bisa kembali nih ceritanya ke momen yang pertama kali banget nih kita jadi ibu gitu. Terus apa nih yang lu pengen ngomong ke diri lu? Chill aja bro. Iya, benar sekali. Jangan terlalu idealis bro. Benar sekali. Ya kan? Tapi ya benar. Tapi ya itu, kayaknya itu semua orang kayak it happens deh sama semua harus ibu kan. menjalani itu. Anak pertama benar. super idealis. Betul. Makan disuapin, terus udah gitu direbus. nggak boleh screen time. Wah, pokoknya Iya, super itu idealis. setuju banget. Dulu gue Iya. kayak ngeliat kayak orang screen time kayak gue nggak bakal kasih anak gue screen time. But when life Wah, happens, banget. that's our saver. YouTube is our saver ya, tapi juga kita kan ngontrol juga jamnya Iya. gitu ya. Bukan yang kayak dulu kan gue bener kayak oke, gue nggak bakal kasih anak gue screen time sama sekali sampai di umur 5, nggak mungkin lah ya. Iya. Gini ya, bagi gue tuh soalnya intinya adalah kayak setiap orang tuh punya level of tolerance-nya masing-masing. Di secara pribadi dan secara satu keluarga, satu household gitu. Jadi yang mungkin kayak gue selama ini bisa tolerate anak gue sebawel ini, mungkin lo tidak bisa tolerate itu. Benar. Gitu kan. Jadi kayak Beda lah, beda semua tiap household orang. pasti beda. Dan kayak ya kita jalani sesuai dengan yang cocok aja. Betul, Wah, tidak ada one size fits all Setuju, gitu. Udah setuju. yang penting yang just do whatever you think it's right. Udah itu udah it's Iya. right for your kid, Iya, udah gitu kan. benar-benar. Jangan terlalu kepengaruh sama benar. Sosial Omongan media. orang, sosial media Omongan apalagi. orang, benar. Kan Omongan orang sometimes mungkin- kan mereka di sosial media diliatin bagusnya doang. Iya. Setuju. Iya kan? Mungkin aja sebenarnya abis di video anaknya tantrum malah tahu. Iya. Benar. Dan apalagi udahlah Iya. jangan peduliin omongan orang apa ya kayak Trust your gut lah. Iya. Kalau Iya, iya. sebagai parents kan. You do your own thing lah yang what's best for you gitu. Kita masuk ke segmen jawab jujur ya. Yang Oke. pertama, pilih mana nih? Antara karir lancar tapi rumah berantakan atau rumah rapi tapi kamunya burnout? Waduh. Yang pertama,
apa gimana karir lancar tapi Rumahnya berantakan. Karena itu Iya gue dong. banget. iya gue juga karir lagi lancar gue. rumah berantakan. Iya lagi gue juga. Kadang gue kesel juga gitu sama diri gue kayak gue pengen panggil. Rumah. Ada nggak sih vendor yang bisa ngebersihin Nah rumah? itu Ada karir kalau lancar bayar. lu bisa panggil vendor buat bersihin rumah. Kalau karir tidak lancar rumah berantakan Nggak bisa siapa yang bayar beresin? orang. Kita tetap juga yang bayar, yang beresin. Cakep. Next questionnya. Kok banyak? Jujur, pernah nggak kamu ngerasa iri sama teman yang bisa fokus karir tanpa mikirin jam tidur anak, terus langsung merasa bersalah karena mikir gitu? Oh sering banget. Iya. Ya. Karena gue juga anaknya schedule banget gitu. Begitu kayak keluar schedule anak gue lumayan kayak tapi ya mencoba untuk lebih fleksibel lah Iya, gitu. Last question, kalau me time, kamu bisa di schedule kayak meeting kantor, berapa kali nih kamu udah di schedule bulan ini? Yang pertama cuma 1 kali karena anak sakit, yang kedua karena 5 kali karena guild sendiri, dan terakhir nggak jadi terus, tapi wishlistnya udah kayak spreadsheet. Apa sih? Hah itu tuh Enggak. Jadi Tunggu, jadi tunggu. intinya kayak kalau lu bisa pengen me time nih, Mm-mm. lu bakal ngambil yang 1 kali doang karena anak lu sakit, atau 5 kali dalam sebulan ini karena ya lu just don't feel going to work gitu, atau tadi apa yang terakhir? Nggak jadi terus, tapi wishlistnya udah kayak Jadi kayak tiap kali mau B. tiap kali mau bolos kayak aduh nggak jadi deh. Itu mah lu. Kalau gue mah B. Iya gue juga B. 5 kali ya. Iya kayak aduh tapi ada Kalau gue guilty-nya nggak jadi gitu terus ya bolos. mas. Iya benar. Tapi dalam si otak paling kayak- disiplin. Kalau gue nggak jadi kalau terus ini- emang kayak nggak enak hati gitu. Iya, ini di Begitu mau epitome of mau datang, disiplin. nggak bisa, gitu. nggak bisa gitu. Ya begitulah. Iya. Itu udah jawaban belum sih? Udah kan ya, Oh, udah. Oke baik. Ya udah kayaknya intinya dari topik yang kita bahas hari ini tentang ambisi dan anak, kita nggak bisa milih ya, kayak milih 100% mau ambisi kita atau 100% mau anak kita. Menurut gue, of course 100% kita kasih full heart, tapi ya yang tadi gue bilang ya, nggak ada yang namanya balance. Ada yang namanya menurut gue adalah seasonal, dimana kadang kita harus kasih 100% di kerjaan, kadang 100% di anak kita, tergantung dari kondisi kapan kita dibutuhkan gitu. Oke, thanks semuanya udah dengerin Off the Record bareng Mariska, Gwen, and Jule. And kita bakal balik lagi dengan topik-topik yang lebih lebih real ya kan, dan tetap tanpa filter dan tetap ngebahas tentang hal-hal yang muncul di kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa follow, share, and kasih tahu topik apa yang kalian mau dengar. Kalian bisa kasih input kita. Okay. So, we'll see you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.